atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Paski Kabupaten Brebes Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya paparan dari narasumber kita yaitu Bapak Hairul SPDI. Beliau adalah tenaga ahli bidang pemberdayaan masyarakat desa dari Dinas PMD Kabupaten Brebes Tengah. Kepada Bapak Hairul, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang menghormati Bapak Ketua Persatuan Asosiasi BPD Kabupaten Brebes Tengah, saya Pak Adi Musni. Yang menghormati tuan rumah pada kesempatan pertemuan kali ini, yang Ketua Forum Komunikasi BPD di Kecamatan Mataram Utara, yang menghormati Bapak Kepala Puskesmas Mataram Utara, Ketua Asosiasi Pambakal se-Kabupaten Brebes Tengah, Bapak-bapak, ibu-ibu, Forum Komunikasi BPD se-Kabupaten Brebes Tengah yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada pilihan-pilihan mereka. Pada kesempatan hari ini, di hari Minggu ini, alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul di sini bersama-sama dalam sebuah acara yang insya Allah akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan menambah pengetahuan kita bersama dalam tujuan kita yang utama, yaitu ingin menjadikan desa kita adalah desa yang lebih baik. Kemudian salawat dan salam tidak terkecuali kita haturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini ada beberapa hal mungkin menambahkan sharing dan berbagi pengetahuan kepada pihak-pihak kebersamaan untuk langkah kita bersama dalam membina desa kita masing-masing untuk ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, ulun sengaja pada kesempatan hari ini minta kepada Pak Husni bisa hadir di kegiatan silaturahmi ini karena Bapak dan Ibu sekalian ada hal-hal urgent yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya pada kesempatan yang lalu bermula dari pertemuan Pambakal dan Sekdes di tempat yang sama di sini, ulun juga menjadi narasumbernya. Itu adalah terkait dengan kegiatan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Ulun hadir di sini. Dari hasil diskusi dan papandiran lawan kawanan, kemudian dengan Ibu Sekjam dan Pak Camat, maka perlu kiranya kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan tahapan perencanaan pembangunan itu di tingkat BPD. Nah, maka kemarin terjalin komunikasi Ibu Sekjam dengan pendamping kami dengan Bapak Forum Komunikasi dari Batam Utara. Kemudian dan kami bisa hadir untuk memberikan informasi karena kebetulan Batam Utara ini adalah wilayah dampingan ulun. Nah, jadi ulun sudah menginformasikan hal yang ingin sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian dari BPD
Batangan Utara yang kebetulan kemarin itu melaksanakan kegiatan silaturahmi bulanan. Nah, kemudian selanjutnya tanggal berapa Pak? Kemarin tanggal 20 ya. Tanggal 20 ternyata Ulun juga diundang oleh Pak Husni untuk hadir di silaturahmi asosiasinya di Batu Nawar. Nah, di Batu Nawar. Yang Ulun sampaikan juga sama Pak. Yang Ulun sampaikan juga sama terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa ini. Karena ini berkaitan dengan pian-pian sebagai PPD. Nah, dari diskusi-diskusi itu, Ulun juga diskusi dengan kawan-kawan di kabupaten. Ternyata ini memang harus perlu disampaikan kepada seluruh PPD di Kabupaten Tengah. Dan ternyata ada momennya nih. Momennya bincang-bincang dengan Pak Husni, ada momennya akan diadakan silaturahmi bulanan se-Kabupaten Nusa Tenggara. Ya kan pada kesempatan hari ini, harinya hari Minggu. Harinya hari Minggu. Nah, karena ini kami anggap urgent di tim kabupaten untuk disampaikan, maka Ulun minta kepada Pak Husni, oke Pak, kami bisa hadir walaupun hari Minggu. Tapi karena hari Minggu, nah hari Minggu, maka mungkin Ulun yang bisa hadir di sini Pak. Walaupun kami di kabupaten itu ada 5 orang, karena yang lain itu kan tenaga ahli yang lain itu ada yang orang Banjar, ada yang orang Kandangan, ada yang orang rantau. Jadi kada berdomisili di sini. Kebetulan Ulun yang orang sini. Nah, makanya Ulun yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke. Bapak Ibu sekalian yang hormati, jadi yang ingin Ulun sampaikan ini adalah terkait dengan tugas kita ke depan dalam waktu dekat. Nah, perlu kita pahami bahwa di Permendes 21 tahun 2020 itu bahwa tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa itu dimulai, sekalian, itu adalah bulan Juli. Bulan Juli ya. Jadi bulan Juli pemerintah desa sudah harus mulai menyusun yang namanya dokumen rencana kerja pemerintah desa. Tahun kapan? Tahun 2023. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa tahun 2023 ini harus dimulai penyusunannya bulan Juli tahun ini. Nah, jadi prosesnya nanti 3 bulan Pak. Prosesnya nanti 3 bulan, mulai bulan Juli, Agustus, September. 3 bulan itu. Itu kewajiban pemerintah desa menyusun yang namanya dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Atau dokumen RKP 2023. Nah, jadi tahun depan itu sudah tersusun mulai bulan Juli. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa penyusunan yang mulai bulan Juli tadi itu tidak bisa berproses apabila belum dimulai dengan yang namanya musyawarah desa, Mosdes. Nah, Mosdes ini diselenggarakan oleh pemerintah desa, tapi harus dipimpin oleh BPD. Jadi penyelenggaranya artinya yang melaksanakan ini tetap pemerintah desa, tapi yang dipimpin oleh BPD. Itu paling lambat adalah bulan Juni, Pak. Jadi kan sekarang kita sudah bulan Juni. Dan mungkin hanya ada beberapa desa saja yang baru melaksanakan ini. Nah, jadi bulan Juni, paling lambat bulan Juni itu kita BPD itu wajib menyelenggarakan yang namanya musyawarah desa. Musyawarah desa itu untuk apa? Untuk menyusun yang namanya pedoman umum penyusunan dokumen penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2023.
jadi dalam waktu dekat ini ada tugas kita untuk menyelenggarakan hal tersebut. Jadi kita di desa ini harus menyelenggarakan yang namanya musyawarah desa. Musyawarah desa untuk menjadi pedoman penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Tahapan awalnya gimana, Pak? Nah, teknisnya gimana? Nanti, teman sekalian, tahapan awalnya adalah bahwa hubungan pian BPD nanti adalah yang pertama. Jadi yang pertama, pian nanti adalah meminta kepada pemerintah desa untuk prioritas kegiatan tahun 2023. Jadi Buan Pian BPD itu nanti meminta apa? Yang pertama itu adalah prioritas tahun 2023. Artinya kegiatan tahun 2023 yang akan diselenggarakan apa saja. Sumbernya apa? Sumbernya adalah dokumen RPJM Desa, RPJM Des, yang mungkin itu adalah yang baru disusun oleh Pambakal. Karena kewajiban Pambakal terpilih, ini mungkin Pambakal semua yang baru ya, semua yang baru ya. Ya. Artinya baru jadi angkat ya. Kewajiban pertama Pambakal setelah dilantik itu adalah membuat atau menyusun yang namanya dokumen RPJM Desa. Paling lambat itu adalah 3 bulan. Jadi kalau misalnya adalah rata-rata pelantikannya bulan Januari, maka April itu sudah tuntung yang namanya dokumen RPJM Desa tahun 2023 sampai dengan 2028. Karena argunya dia mainnya nanti di 2023. Nah, maka Buan Pian nanti minta kepada pemerintah desa dalam ini Pambakal ataupun misalnya perangkat desa, kegiatan apa saja prioritas yang dilaksanakan di tahun 2023. Minta ya. Minta Buan Pian. Itu satu. Yang kedua, Pian juga minta kepada pemerintah desa itu adalah kegiatan yang tidak terlaksana. Kapan? Tahun ini, Pak. Tahun 2022. Karena agak kesulitan melihat yang di belakangnya, Bang. Apalagi ibu-ibunya ini cantik-cantik semua, jadi lu agak ke sini. Ya, jadi yang kedua, selain prioritas tahun 2023, sumbernya adalah RPJM Desa, sumbernya adalah RPJM Desa. Yang kedua adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Kegiatan apa saja di dokumen RKP 2022 yang tidak terlaksana? Ini tahun ini yang akan terlaksana. Contoh, misalnya ketika menyusun RKP 2022 kemarin tahun 2021 ada 10 kegiatan. Ternyata yang terlaksana hanya 5, ya kan? Berarti ada 5 kegiatan yang belum terlaksana. Nah, minta kepada pemerintah desa apa saja yang belum terlaksana. Kemudian minta alasan tertulisnya kepada pemerintah desa kenapa hal tersebut tidak bisa terlaksana. Jelas ya? Jelas ya? Oke, 2 hal tadi. Jadi prioritas kegiatan tahun 2023 yang sumbernya adalah RPJM Des. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2022. Itu sumbernya adalah dokumen RKP Des tahun 2022. Ya kan, yang mungkin disusun oleh ketika itu masih pejabat.
Kan pejabat. Oke. Bila sudah dua hal tadi ada, jadi belum rapat ya, belum rapat BPD ini, belum rapat. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, bahan yang ketiga adalah Bubuhan Pian mengumpulkan aspirasi masyarakat di masing-masing wilayah dapil Pian. Ya kan? Oke, misalnya ada yang dapil 1, kan dapil ya, BPD kita dapil ya. Ada yang dapil 1 KT berapa? Itu jaring aspirasinya, ya kan? Atau misalnya kalau sudah ada catat. Sudah nih masukan bulan kemarin dicatat, ya kan? Itu berarti adalah aspirasi, jaring aspirasi masyarakat. Untuk ibu-ibu yang perwakilan perempuan juga begitu. Ya kan? Kalau perwakilan perempuan kan tidak ada dapilnya. Iya Bu ya? Yang perwakilan perempuan mana? Yang perwakilan perempuan. Nah, tuh. Oh ya, Pak, berarti yang hari ini yang banyak hadir ternyata yang perwakilan perempuan, Pak. Iya. Tepuk tangan untuk yang perwakilan perempuan. Iya. Nah, untuk yang perempuan, keterwakilan perempuan, maka Pian jaring aspirasi daripada perempuan-perempuan yang ada di desa dia. Ya kan? Catat. Nah, apabila 3 hal tersebut sudah ada, jadi 3 hal ya, 3 hal tadi sudah ada, maka langkah berikutnya adalah Pian melaksanakan yang namanya rapat intern BPD. Rapat intern BPD. Nah, jadi Pian nanti adalah berkumpul, berdiskusi, ya kan? Masyarakat Pian hadap di mana kan? Kita kumpul buat BPD, jawab dengan 3 bahan tadi. Sudah punya bahan yang pertama adalah prioritas tahun 2023. Yang kedua adalah kegiatan yang akan terlaksana tahun 2022. Dan yang ketiga adalah jaring aspirasi masyarakat. Pian sudah punya tuh masing-masing, ya kan? Maka Buhan Pian itu melaksanakan yang namanya rapat intern BPD. Agendanya apa? Agendanya adalah Buhan Pian berembuk untuk menentukan skala prioritas atau bahasa sininya, bahasa kami menyebut itu adalah pandangan BPD atau sering kita sebut dengan pokok-pokok pikiran BPD. Jadi nanti keluarnya Buhan Pian rapat intern tadi adalah mengeluarkan yang namanya pokok-pokok pikiran BPD. Jadi kita punya sumber yang pertama tadi prioritas kegiatan 2023, kegiatan yang akan terlaksana 2022. Kemudian selanjutnya ada dari aspirasi masyarakat. Itu kita rembukan di intern BPD untuk apa? Untuk dibuat skala prioritas. Skala prioritas apa saja yang menjadi titik berat untuk kita laksanakan tahun 2023. Nah, gitu. Jadi kita menyusun pokok-pokok pikiran. Misalnya, contoh kan bidang pemerintahan desa apa yang perlu kita prioritaskan. Kemudian bidang pembangunan apa yang menjadi prioritas kita nih, tahun 2023 berdasarkan 3 bahan tadi. Oke. Jadi sesudah itu keluar yang namanya pokok-pokok pikiran BPD tadi, itu dituangkan dalam sebuah naskah. Karena itu akan nanti dibacakan di musyawarah. Setelah itu selesai, dan Buhan Pian sudah merumuskan yang namanya pokok-pokok pikiran BPD tadi, maka langkah selanjutnya adalah minta penyelenggaraan musyawarah desa. Ya, minta penyelenggaraan musyawarah desa. Kepada siapa? Kepada pemerintah desa. Pak, kami hendak rapat, ya kan? Rapat. Nah, rapat ini untuk apa? Untuk menyusun pedoman tadi. Pedoman dalam hal penyusunan kabinet. Jadi, Buhan Pian
Buat biar nanti minta kepada Pak Bakal untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Silakan Bu. Time now. Nah, mohon maaf Bu, dahulu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika pian menyusun pokok-pokok pikiran BPD tadi, kalau ketinggalan sedikit tadi, selain yang 3H tadi, juga adalah perlu untuk memperhatikan kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Contoh, misalnya kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan upaya stunting juga menjadi perlu diperhatikan dalam mengeluarkan yang namanya pokok-pokok pikiran BPD. Yang kedua, kebijakan pemerintah adalah misalnya bagaimana memberdayakan BUMDes atau BUMDesma, misalnya kan, itu kebijakan pemerintah tuh juga harus menjadi perhatian dia dalam mengeluarkan pokok-pokok pikiran tadi. Yang ketiga, misalnya adalah terkait dengan desa wisata, misalnya kan. Nah itu juga adalah kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun pokok pikiran BPD tadi. Oke. Bila hal tersebut sudah kita rumuskan, maka kita akan minta kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Ya kan? Musyawarah desa. Ini musyawarah desa yang kita laksanakan paling lambat bulan Juni tadi ya, Nah, ini mungkin tinggal berapa hari lagi. Nah, di dalam musyawarah desa itu nanti sebagai persyaratannya musyawarah desa itu harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Ya kan? Di sana ada perwakilan lembaga kemasyarakatan desa, LPM, Karang Taruna, ya kan? RT, ya kan? Nah itu harus masuk menjadi peserta musyawarah. Kemudian unsur perwakilan masyarakat dari perwakilan petani, perwakilan buruh, perwakilan nelayan, misalnya kan perwakilan perajin, misalnya kan. Artinya perwakilan masyarakat termasuk di dalam musyawarah desa. Oke. Agendanya ada dua, Pak. Yaitu terkait dengan perumusan pokok pikiran BPD tadi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan tim verifikasi. Itu agendanya. Jadi agendanya ada dua. Agendanya adalah pembahasan terkait dengan pokok-pokok BPD tadi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan tim verifikasi. Karena kan di tempat kita ini tim verifikasi RKP itu harus dibentuk di musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni. Kalau tim verifikasinya itu seperti biasa sama dengan tahun-tahun sebelumnya adalah satu orang dari masyarakat desa, satu orang dari kecamatan, satu orang dari pendamping desa. Nah, dari pendamping desa. Pendamping desanya bisa pendamping lokal desa ataupun pendamping desa yang di kecamatan. Nah, itu unsur yang tim verifikasi. Belum tidak fokus ke sana, tapi belum fokus kepada pembahasan terkait dengan pokok pikiran tadi. Ya, oke. Nah, itu agendanya, Pak. 2H tadi agendanya. Susunan acaranya, ini ya, saya teknis Pak ya, agak teknis sedikit ya. Susunan acara kegiatan musyawarah desanya adalah yang pertama biasa, nanti dipimpin oleh siapa? Yang memimpin musyawarah desa biasanya siapa? BPD kan? Oke, ya mungkin dari ketua BPD langsung atau sekretaris BPD, ya. Nah, acara yang pertama sesudah pembukaan, acara yang pertama adalah meminta penjelasan kepada pemerintah desa hal yang kita minta pertama tadi. Satu, ada walaupun kita kan sudah punya nih, BPD-nya sudah punya, tapi masyarakat desa kan belum tahu. Satu, yang minta kita penjelasan kepada pemerintah desa adalah prioritas tahun 2023. Yang kedua adalah evaluasi terhadap tahun 2022 atau dalam artian kegiatan yang akan terlaksana tahun 2022.
beserta alasannya ya, beserta alasan. Nah, itu yang disampaikan oleh pemerintah desa. Sesudah pemerintah desa menyampaikan hal tersebut, maka agenda yang selanjutnya adalah Ketua BPD menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dirumuskan pada rapat intern sebelumnya. Tadi kan rapat intern ya? Iya, maka rapat intern itu membuahkan sebuah pokok pikiran menjadi pokok pikiran BPD. Tapi itu belum sah, Pak. Sebelum kita bahas melalui musyawarah. Nah, jadi yang dirumuskan oleh BPD itu nanti disampaikan kepada peserta musyawarah. Ini peserta musyawarah mendengar nih. Program bidang pemerintahan desa apa saja? Ya kan, mendengar nih. Menurut BPD. Program bidang pembangunan desa apa saja? Ya kan? Programnya. Kemudian program bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, ya kan? Bidang penanganan COVID, misalnya bidang penanganan musibah dan lain sebagainya. Itu ada dalam pokok pikiran BPD. Disampaikan oleh Ketua BPD. Setelah itu disampaikan, maka selanjutnya adalah pembahasan bersama dengan masyarakat desa. Dibahas satu-satu, Pak. Kayak apa nih bidang pemerintahan desa? Apakah ini cocok nih programnya? Iya, cocok. Lanjut. Bidang 2 pembangunan kayak apa nih? Programnya perlu ditambah atau perlu dikurangi atau gimana? Ya kan? Apabila disetujui, lanjut. Ya. Sampai semuanya tadi menjadi sebuah kesepakatan musyawarah desa. Menjadi sebuah kesepakatan dalam musyawarah desa atau output dalam musyawarah desa. Setelah menjadi kesepakatan dalam musyawarah desa, maka hal-hal tadi itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Oleh siapa? Oleh tim Irkapides bulan Juli. Nah, begitu Pak. Jadi pedomannya apa? Pedomannya ya hasil musyawarah itu tadi. Misalnya perlu peningkatan kapasitas masyarakat. Ternyata pokok-pokok pikiran BPD dalam hal misalnya pemberdayaan masyarakat perlu peningkatan kapasitas masyarakat. Ya kan? Peningkatan kapasitas masyarakat itu kan program nih. Programnya BPD. Ya kan yang pokok pikiran BPD tadi. Maka nanti diterjemahkan oleh tim penyusun RKPDes. Itu ranahnya pemerintah desa. Apa gerak pelatihannya nampak pas nih, ya kan yang sesuai aspirasi masyarakat. Ya, itu baru nanti diterjemahkan oleh tim penyusun RKPDes. Buhan pian ketika menyusun pokok pikirannya ada mesti harus sampai diterjemahkan kan. Tapi bicaranya adalah program. Jadi bedakan antara program dan kegiatan. Jadi buhan pian itu cukup nanti adalah membahas atau menyepakati program prioritas itu. Nanti diterjemahkan oleh tim RKP yang dibentuk oleh pemerintah desa. Itu nanti mulainya adalah bulan Juli sampai dengan September. Nah, jadi itu hal-hal yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Nah, pada tahun-tahun yang kemarin, mungkin hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana di seluruh desa. Ya kan, seluruh desa. Maka kami berkomitmen dengan pembakar yang baru, kemudian BPD yang sudah dipilih langsung oleh masyarakat ini, ya. Mudah-mudahan itu menjadi arah yang lebih baik untuk kita ke depan. Karena menurut sekalian, Ulun bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dari hal beberapa pengalaman kami di lapangan, ternyata BPD yang lalu masih banyak, masih ada itu yang hanya bisa tanda tangan. Ya,
tapi dia belum bisa punya kinerja yang bagus. Masih ada ya, walaupun sebagian sudah ada yang punya kinerja. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen bersama-sama agar kita punya kinerja sesuai dengan tugas dan pokok kita bersama-sama. Nah, ini yang harus menjadi komitmen kita. Jadi kita dipilih oleh masyarakat, kita harus menumbuhkan kinerja kita kepada masyarakat agar apa? Agar desa kita bisa menjadi lebih baik. Targetnya nanti adalah bahwa tahun 2028 itu desa itu tidak ada lagi desa yang kategorinya di bawah daripada mandiri. Di bawah daripada mandiri. Karena kategori desa itu ada 5 Pak sekarang. Ada kategorinya sangat tertinggal, kemudian berkembang, maju dan mandiri. Tahun 2028 targetnya tidak ada lagi yang di maju, semuanya di mandiri. Kabupaten Sulawesi Tengah itu prioritasnya adalah di desa mandiri, di desa maju. Jadi di kabupaten kita hasil penilaian indeks desa membangun tahun 2022 ini desa kita hampir 60% itu sudah maju. Ada masih yang sangat tertinggal, ada 2 desa dan masih ada yang tertinggal. Jadi berkembang sudah mulai kurang karena dia naik menjadi maju. Mandiri di Kabupaten Sulawesi Tengah itu sudah ada 7 desa. Tahun 2021 mandirinya hanya ada 2 desa. Sekarang 2022 mandirinya sudah menjadi 7 desa. Iya, 7 desa. Mudah-mudahan tahun 2028 sudah semuanya 100% itu sudah desa mandiri. Makanya tadi Ulun sampaikan bahwa ketika kita menuju desa mandiri itu juga harus memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Salah satunya adalah desa mandiri, itulah desa yang bisa berswadaya sendiri. Itu harus dimulai dengan desa itu punya pendapatan asli desa sendiri. Pendapatan asli desa sendiri, jalan yang paling mudah itu adalah melalui BUMDes atau BUMDesma. Kalau BUMDes itu satu desa, kalau BUMDesma itu adalah BUMDes bersama. Yang desa-desa bekerja sama. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Jadi agar peluang-peluang seperti itu bisa kita ambil lah. Kita lakukan di tingkat desa kita supaya kita nanti adalah mengarahnya adalah desa punya pendapatan asli desa sendiri. Hampir 90% desa kita itu PAD-nya di bawah 5 juta. Yang berharap sekarang ini kenapa besar? Yang itu adalah karena dana transfer. Transfer itu apa saja? ADD, kemudian dana desa. Ya kan, itu transfer kan? Itu artinya pemberian kurang. Sedangkan PAD kita masih sangat minim. Oleh karena itu kita harus punya komitmen, desa kita harus punya PADes, pendapatan asli desa sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau sudah kita punya PADes, itu pengelolaannya mudah, sangat mudah, lebih mudah daripada yang transfer ini. Kalau transfer ini kan macam-macam aturannya. Mulai dari Permendes nanti keluar, peraturan Menteri Desa. Kaidah nanti ditambah lagi dengan Permendagri, cara kemudian rekeningnya. Kemudian nanti ditambah lagi dengan peraturan Menteri Keuangan, macam-macam aturannya. Tapi kalau sudah PADes itu hanya bernaungkan peraturan desa. Ada dengan boleh lagi baik asal diatur oleh peraturan desa, boleh dijalankan. Kalau yang sekarang kan karena kita dananya masih mengharap dari atas, ini banyak aturannya. Pencairannya 3 tahap, ya Allah, kada boleh ini, kada boleh itu, ya Allah,
menyumbang gasan tempat ibadah masjid tidak boleh, ya. Gasan langgar, gasan tempat-tempat ibadah yang lain tidak boleh, ya. Beli tanah tidak boleh, ya Pak. Beli ambulan harus ada izin, macam-macam, ya kan? Iya, honor pada kawan lain. Kenapa? Karena itu mereka punya aturan, ada aturannya. Tapi kalau sudah diades pendapatan asli desa, maka bahan yang penting adalah dia naungi oleh peraturan desa. Peraturan desa siapa yang membahas? Siapa yang menetapkan peraturan desa? BPD dan Pemda. Mudah loh Pak. Asal dua lembaga ini sepakat, jalan. Ada duit, handap desan, enak sumbangan desan masjid, oke, ya. Tapi sumbernya harus PA. Nah ini mudah-mudahan, makanya tadi yang berkali-kali bahwa kebijakan pemerintah juga harus kita kebijakan pemerintah juga harus kita perhatikan dalam kita menyusun yang namanya pokok-pokok pikiran BPD. Oke. Kalau sudah demikian, menurut sekalian, kalau itu sudah dilaksanakan, musyawarah desa itu sudah dilaksanakan, tinggal nanti sodorkan itu kepada pemerintah desa. Ini Pak, hasil musyawarah desa kita silahkan menjadi pedoman dalam penyusunan LKP desa tahun 2020. Selesai tugas kita BPD untuk tahapan. Nah, begitu Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, mengingat waktunya sudah hampir di akhir bulan Juni, ya kan? Bulan Juni, dan mudah-mudahan perwakilan forum komunikasi kecamatan ini itu nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada desa-desa yang ada ikut pada kesempatan hari ini. Ya, pada kesempatan hari ini. Jadi kalau misalnya kami harus keliling nanti ke 11 kecamatan, itu kan terlalu repot, terlalu banyak menyita waktu. Makanya kami minta momen-momen yang seperti ini. Ya mudah-mudahan kami berharap informasi ini nanti bisa Kian sampaikan juga dengan kawan-kawan forum komunikasi kecamatan masing-masing. Nah, ini ulun pantau dari hasil diskusi dengan kawan-kawan bahwa setiap kecamatan punya grup WhatsApp ya, grup WhatsApp kecamatan masing-masing. Ya, nah itu mungkin itu bisa di share informasi hal yang demikian, ya, hal yang demikian. Jadi di share di grupnya, ya, apa yang harus kita lakukan bulan Juni. Nanti kalau nanti di Juli sampai dengan September itu nanti caranya lain lagi. Ada tugas BPD juga mengawal di situ. Tapi itu ranahnya adalah ranah pemerintah desa. Di mana nanti masuknya BPD ketika sudah penyusunan yang bulan Juli sampai September, ya kan itu ada di Musrembang, ada di penetapan peraturan desa RKP-nya, itu kan lain lagi loh. Itu nanti babaknya babak baru lagi. Ya kan ini babak satu nih dulu nih. Ya babak satu yang harus kita lakukan supaya perencanaan kita ini betul-betul ideal, betul-betul mewakili daripada aspirasi masyarakat yang kita wakili. Nah, mudah-mudahan itu dari langkah awal ini menjadi desa kita akan menjadi desa yang lebih baik. Mungkin itu Pak Musti yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kebetulan Ibu Laila juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi Bu. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak juga. Kalau ada yang bertakon dulu. Oh iya silakan. Ini mungkin saya serahkan ke Ibu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Yang penting adalah mari kita bersama-sama mengawal dalam hal kegiatan kita berdesa ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai BPD, ya kan? Karena tugas dan fungsi kita sebagai BPD itu diatur dalam undang-undang yang ada permendagrinya, yang ada macam-macam. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.